Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Hiswanto, NPM 1804040013. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang apa itu yang dinamakan mikro makro untuk memenuhi tugas komprehensif pada keprodian. Baiklah, langsung saja. Mikro dan makro tentu saja itu ada perbedaannya masing-masing. Yang pertama yaitu tentang mikro. Apa itu perbedaannya antara mikro dan makro? Nah, mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil. Jadi usaha mikro itu aspek yang dimana itu lebih kecil. Contohnya seperti perusahaan, seperti konsumen, dagang, sebagainya itu. Sedangkan makro adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh, agregat, sepertinya hal jumlah uang yang beredar. Jadi bisa dibilang makro ini sebagai improvisasi atau pengembangan lagi dari usaha mikro itu sendiri. Jadi usaha mikro itu ada terus dikembangkan melalui usaha makro gitu. Jadi lebih luas cakupannya di makronya. Terus selanjutnya yaitu tentang struktur dan persaingan harga pasar, yang dimana pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan harga pasar dan jumlah yang diperlukan. Jadi pasar ini sendiri yaitu tempat di mana jual beli itu bertransaksi antara si penjual dan si pembeli, dan di mana adanya alat tukar menukar. Alat tukar menukar ini bentuknya yaitu uang yang beredar di pasaran gitu. Jadi seorang penjual itu akan menawarkan barang dengan jumlah harganya segini, dan si pembeli akan membelinya dengan nominal yang sudah ditentukan dari kedua belah pihak. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis uang, yang dimana uang sendiri yang pertama yaitu ada dari logam, yang kedua dari kertas, bisa dibedakan ya. Terus yang selanjutnya berdasarkan nilai uang penuh dan uang tanda. Uang sendiri itu memiliki aspek dari segi Islam, yang dimana dalam perspektif Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukuran serta penyimpanan uang, penyimpanan nilai. Jadi fungsi dari uang sendiri ini enggak jauh beda secara konvensional atau secara umum sebagai alat tukar menukar, yang dimana uang ini mempunyai nilai tersendiri gitu. Nilainya itu bisa ditentukan dari berapa jumlah mata uang gitu, berapa jumlah nominalnya gitu. Jadi itu dari nilainya. Kebijakan ekonomi konvensional dalam mengantisipasi inflasi. Nah, di sini ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter itu sendiri yaitu ada kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan non fiskal. Kebijakan ekonomi Islam dalam mengisi inflasi, yang dimana kebijakan fiskal perekonomian dibagi menjadi beberapa sektor. Pada sistem konvensional perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia, karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam perekonomiannya. Jadi ada kalanya kegiatannya ekspor dan impor, yang dimana barang ini akan dikeluar ke luar negeri, dan ada kalanya barang itu akan masuk ke dalam negeri gitu. Itu dinamakan impor dan ekspor gitu. Nah, terus kebijakan fiskal sendiri itu bagaimana?
yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Jadi kebijakan fiskal ini sendiri bisa dikatakan sebagai alat kebijakan untuk sebagai aturan, bahan acuan atau bahan pengontrol pemerintah bagi perekonomian yang berjalan di negara ini sendiri. Jadi pemerintah itu dapat mengontrol perekonomian itu melalui kebijakan fiskal ini sendiri. Terus tafsir ayat dan hadis ekonomi. Penggolongan dari tafsir ayat hadis ekonomi yaitu antara jual beli, bagi hasil dan sewa. Adapun untuk hadis atau untuk landasan dari tafsir hadis ekonomi itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Terus hadisnya itu terdapat pada hadis riwayat Tirmidzi. Terus yang selanjutnya yaitu manajemen keuangan syariah. Berbicara tentang manajemen keuangan syariah, maka tak jauh-jauh itu berbicara tentang bagaimana mengatur secara syariah atau secara landasan hukum yang ada di Al-Quran dan hadis. Jadi konsep nilai uang atau term of value money yang dimana artinya nilai waktu dari uang adalah konsep finansial yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Jadi yang dimana nilai mata uang atau finansial menyatakan nilai uang itu lebih berharga sekarang dibandingkan di masa yang akan mendatang karena tidak akan tahu berapa jual nilai uang sekarang nantinya di masa depan ataupun laku atau tidaknya lagi itu dibutuhkan. Terus economic value yang dimana adalah sebuah konsep dimana waktulah yang memiliki nilai ekonomi bukan uang. Jadi yang time value ini waktu bukan lagi uang yang memiliki nilai tersendiri. Yang selanjutnya yaitu tentang manajemen risiko pada bank syariah. Jenis-jenis risiko pembiayaan pada syariah. Adapun untuk memanajemen risiko itu mempunyai berbagai jenis macam-macam, yang dimana risiko itu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada pihak bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Jadi risiko itu sudah pasti dan akan terjadi, yang dimana risiko ini terjadi di antara kedua belah pihak ataupun di antara si A dan si B yang telah menyepakati atas suatu yang telah disepakati. Jadi risiko ini akan berjalan, akan terjadi dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak ini. Jadi semisal ini kegiatan si A dan si B, yang pastinya ini akan mengandung risiko, dan risiko ini harus dihadapi oleh si A dan si B gitu. Yang selanjutnya yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko perubahan nilai aset dan berlakukan atau disewakan. Risiko pasar ini terjadi apabila harga jual barang di pasaran itu mengalami naik dan turunnya. Jadi ada kalanya barang ini dijual di pasaran itu, ada kalanya hari ini barang itu naik dan hari esok tidak akan lagi sama dengan hari yang sekarang. Jadi entah di hari depan itu naik atau turun gitu.
dan itu adalah risiko pasar. Yang sebenarnya risiko likuiditas, yaitu risiko ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang dimana itu sudah jatuh tempo gitu. Yang selanjutnya yaitu resiko hukum. Resiko hukum akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Nah, resiko imbal hasil yang dimana risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyalur dana. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari yang sudah saya paparkan tadi bahwasanya ekonomi tidak, dalam kita manajemen ekonomi itu haruslah disertai dengan ilmu matang-matang di manajemen, baik itu dari usahanya, dari mikro, makro. Mikro itu adalah usahanya, makro itu bagaimana kita mengembangkan usaha dari yang kita jalankan. Terus kita melihat harga pasar. Pasar itu ada kalanya kita itu misal menjual barang ini kita kira laku atau tidaknya di pasaran, dan tentunya itu akan memiliki nilai harga jual sendiri, yang dimana itu akan dibeli dengan nilai uang atau tukar menukar yang sah, yaitu berupa uang gitu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.